ijazah, bukan surat keterangan pengganti ijazah. Ya, jadi yang kita maksudkan di sini adalah surat keterangan pendamping ijazah. Kenapa harus ada surat keterangan pendamping ijazah? Karena rekan-rekan semuanya, Anda sebagai mahasiswa tidak untuk sekarang tidak hanya dibekali dengan hard skill tapi juga dengan soft skill. Sehingga tidak dengan ijazah saja cukup, tidak. Ternyata harus ada banyak hal yang terkait dengan perkuliahan Anda ini yang harus kalau silakan didampingin atau katakanlah diiringi gitu ya keahlian-keahlian Anda tidak hanya dengan murni nilai dari ijazah atau IPK misalnya. Nah, dari peraturan pemerintah, ada peraturan pemerintah atau Permen Dikti nomor 6 tahun 22 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar, dan kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri. Di sana disampaikan bahwa SKPI itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, dalam hari ini STMik Antarbangsa, yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik dan vokasi. Artinya adalah bahwa ketika sudah ada peraturannya, maka ini adalah wajib. Jadi artinya SKPI ini wajib diterbitkan oleh kampus sebagai pendamping ijazah. Nah, sehingga mahasiswa pun harus punya SKPI ini. Apa nih yang ada di dalam SKPI? Nah, kalau di STMik Antarbangsa kita sudah punya dua kompetensi ya. Yang pertama itu adalah mahasiswanya tuh ahli di bidang IT, kemudian yang kedua di Qur'ani. Nah, itu udah 2 poin tuh di situ. Nah, sehingga SKPI kita yang wajibnya itu 2 itu. Tetapi ternyata enggak cuman itu. Ya, misalnya di dalam SKPI nantinya kalau di kampus-kampus di luar Antarbangsa sudah menerapkan ini sudah lama. Tapi mohon maaf karena di Antarbangsa kita baru akan menjalankan ini per semester ini gitu ya. Ada kewajiban untuk nantinya di dalam SKPI itu ada yang dinilai. Yang dinilai ini terkait dengan keahlian Anda. Apakah Anda pernah mengikuti workshop ataukah Anda pernah mengikuti pelatihan-pelatihan ataukah Anda pernah punya sertifikasi kompetensi. Nah, ini skor penilaian yang nantinya akan kita muat atau kita masukkan ke dalam SKPI. Itu ada 3 bentuk ya, ada bidang yang berorientasi kompetensi profesional, ada bidang kompetensi kepribadian dan sosial, serta keterampilan bahasa asing. Nah, paling tidak di sini nantinya ada kebijakan yang diatur bahwa minimal Anda punya 10 sertifikat di mana 2 diantaranya minimal ya, itu adalah sertifikat profesi. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak BY ya. 2 itu adalah sertifikat sertifikasi profesi seperti tadi misalnya LSP terkait dengan bidang-bidang IT ya, lembaga sertifikasi profesional gitu ya. Kemudian Anda juga mendapatkan LSP dari bidang kitab Al-Qur'an misalnya. Itu 2 itu yang wajibnya. Nah, tapi boleh juga kalau misalnya Bu, boleh nggak kalau misalnya mungkin di sini ada yang sudah pernah dapat sertifikasi profesi terkait dengan digital marketing. Ya boleh saja, sangat boleh sekali gitu ya. Dan di sini PKKMB pun Anda punya sertifikat PKKMB itu sudah menjadi 1 poin sertifikat itu jangan hilang. Gitu ya, karena nantinya kita masukkan ke dalam SKPI ini. Kemudian misalnya Anda punya atau Anda pernah mengikuti perlombaan sesuai bidang keilmuan, misalnya lomba robotik atau apa misalnya, dapat sertifikat atau dapat penghargaan, kita masukkan ke dalam skor penilaian di SKPI. Anda pernah mengikuti penelitian, pernah ikut seminar, workshop, ada sertifikatnya, jangan hilang karena itu nantinya akan dikumpulkan di semester Anda akhir sebelum Anda lulus gitu ya. Sebelum kelulusan itu nantinya poin-poin ini akan dikumpulkan. Ya, termasuk misalnya di sini ada kerohanian, tadi kita punya lembaga sertifikasi profesi seperti LSP Al-Qur'an gitu ya.
kemudian misalnya Anda pernah ikut misalnya dalam keterlibatan Anda dalam BEM, kemudian HIMTI, HIMSI dan sebagainya gitu ya. Itu ada surat tugas dan sebagainya, itu masuk juga ke dalam bidang kompetensi kepribadian dan sosial, dan itu akan dinilai. Nanti ada poin penilainya, kalau Anda sebagai ketua nilainya berapa, Anda sebagai anggota nilainya berapa, Anda sebagai misalnya, itu ada skor penilaian yang nanti kita masukkan. Sehingga nantinya ada pemilihan mahasiswa terbaik ketika Anda kelulusan tidak dinilai dari IPK saja, tapi dinilai dari skor-skor penilaian yang ada dalam SKPI ini. Termasuk misalnya Anda melakukan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan keilmuan, atau pengabdian masyarakat di luar bidang keilmuan yang kemarin banyak yang menjadi petugas KPPS misalnya, itu jangan bukti atau surat tugas Anda menjadi petugas KPPS masuk nih. Kartu panitianya jangan hilang. Ya, kartu panitia jangan hilang. Ini masuk dalam pengabdian masyarakat di luar bidang keilmuan gitu. Ya, jadi selain dapat kemarin dapat salary-nya, Anda bisa dapat keuntungan bahwa Anda sudah melakukan pengabdian masyarakat. Kemudian keterampilan bahasa asing, Anda pernah ikut kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab misalnya, itu juga masuk. Mandarin, Mbak Eri. Mandarin, nah Masya Allah, mantap. Ya, nah itu masuk ke dalam skor penilaian. Nah, sehingga nantinya rekan-rekan semuanya bahwa apa yang menjadi keahlian Anda itu tetap kita nilai gitu ya, sehingga penilaian Anda sebagai mahasiswa sekali lagi tidak dari ijazah saja atau transkrip akademik saja, tapi kita nanti menerbitkan ini SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Mungkin demikian ya Pak BY dari saya sekilas, karena ini masih dalam draft ya, bentuk SKPI-nya seperti apa? Bentuk SKPI-nya itu nanti seperti mungkin seperti transkrip ya, jadi ada penilaian, kemudian ada keterangan, ada juga identitas Anda, nama, kemudian NIM dan sebagainya, kemudian ada juga misalnya jurusan gitu ya, dan ada poin-poin penilaian yang nantinya masuk ke kategori ini. Misalnya PKKMB ada dokumennya, ada poin nilainya berapa misalnya. Nanti ini kita masih dalam draft, paling tidak Anda sudah tersampaikan kepada Anda bahwa nantinya akan ada ini SKPI selain Anda mendapatkan ijazah resmi dari kampus. Ini juga resmi, nanti yang tanda tangan juga akan ditandatangani oleh ketua ataupun juga oleh saya. Mungkin demikian Pak BY, dilanjut. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih menambahkan terkait sertifikasi tadi. Nah, sertifikasi ini yang dari sudah keahlian atau keterampilan atau hard skill, insya Allah STEMIK Antarbangsa akan mengadakan juga terkait. Nah, di STEMIK Antarbangsa mengadakan terkait sertifikasi junior programming. Kenapa? Pertanyaannya kenapa junior programming? Karena kami memutuskan untuk mengambil satu skema, namanya unit skema sertifikasi junior programming. Junior programming ini masuk ke 2 prodi. Jadi prodi SI, prodi TI ini bisa ngambil semua. Pada awalnya kami akan mengambil 2 gitu ya. 2, pertama digital marketing, kemudian junior programming. Namun karena ini masih awal, karena ini masih teman-teman pun harus ada misalkan harus mikir magang dan sebagainya, jadi hanya satu saja biar tidak terpecah atau tidak terpecah konsentrasinya, jadi hanya satu saja. Jadi namanya junior programming. Pelaksanaannya kapan? Insya Allah secepatnya akan kami share, dan ini sifatnya berbayar pribadi gitu teman-teman ya. Nah nanti setelah kami share, insya Allah harga sangat masuk kepada teman-teman mahasiswa semuanya gitu ya. Kami mencarikan berbagai LSP itu mencari harga yang paling minim sekali yang masuk ke kantong STEMIK Antarbangsa, kantong mahasiswa STEMIK Antarbangsa maksudnya. Kalau di luar sana itu masih banyak sekali di atas 700.000 gitu ya, di atas 1 juta dan sebagainya, itu plus pelatihannya. Nah kalau di STEMIK saya pastikan tidak lebih dari 700.000 udah pelatihan gitu ya. Kalau di luar 700.000 itu hanya asesmennya saja, jadi ujiannya saja. Iya, kalau teman-teman sudah ahli di programming itu langsung asesmen saja tanpa pelatihan. Ya monggo silakan. Saya pengen di luar aja, siapa tahu di luar lebih murah, di luar lebih baik, silakan.
itu nggak masalah. Jadi kami hanya memfasilitasi, ya hanya memfasilitasi teman-teman bisa ikut yang di STEMIC, bisa ikut yang di luar, itu tidak masalah, tidak mempengaruhi keputusan kami. Ini dari luar nih nilainya kecil kan? Enggak, sama sekali enggak. Yang jelas kami berharap teman-teman memiliki sertifikat itu kami sudah bahagia. Kami sudah senang teman-teman sudah memiliki sertifikat itu. Contoh misalkan kemarin semester 5 Bang Ozi udah mengikuti sertifikasi digital marketing. Nah, itu bisa digunakan. Nah, terus Mbak Eri gini, dari Taiwan sudah bisa bahasa Mandarin, bisa, ngomongnya bisa, tapi tunjukkan dengan sertifikat itu. Kalau sudah ada sertifikatnya, ya udah tinggal diajukan saja gitu ya. Insya Allah sudah, kalau ada sertifikat resmi, kami tidak perlu mengetesnya karena STEMIC tidak diwajibkan untuk mengetesnya. Cukup dengan sertifikat itu menjelaskan bahwa Anda itu mampu berbahasa Mandarin, gitu ya teman-teman ya. Cukup seperti itu sih untuk sertifikatnya. Kemudian Anda bertanya, bisa banget, oke. Kalau sertifikasi pendamping UMKM, Pak, maaf mau nanya, untuk yang sertifikat Al-Quran itu dapatnya gimana? Nah kan kalau teman-teman yang di sini ini belajar, ada belajar namanya PPA, Mbak Eri. Program pembelajaran Al-Quran itu setiap minggu ada, gitu ya. Nah setiap minggu ada itu nanti di akhir teman-teman ikut sertifikasinya. Nah kalau misalkan Mbak Eri kan jauh nih di sana, nggak apa-apa misalkan ikut asesmennya di sini gitu. Jadi itu harus ada gitu. Karena kan harusnya Mbak Eri juga ikut kan ada yang online kan? Iya Pak, online, tapi 1 bulanan ini lagi macet. Oh gitu. Jadi dari pembelajaran itulah teman-teman nggak perlu ada PPA ini, nggak perlu ada namanya workshop lagi atau daurah bahasanya gitu. Kalaupun tuh ada daurah berarti biayanya itu nambah lagi. Nah pembelajaran PPA ini kan nggak dipungut biaya. Nanti teman-teman untuk asesmennya ada biaya gitu. Karena itu kan untuk teman-teman sendiri gitu, untuk kepemilikan teman-teman sendiri. Insya Allah nggak mahal. Insya Allah nanti saya negokan ke Ustadz Bisri yang termurah untuk teman-teman STEMIC. Seperti itu, Mbak Eri. Kalau sertifikasi pendamping UMKM dari Kemenkop masuk juga? Masuk ya, Bu Maya. Sangat masuk ya, sebagai pendamping apalagi. Kemudian ada misalkan kayak di TI itu ada namanya Mas Isan sebagai pelatih silat. Itu masuk banget. Sebagai pelatih, pendamping, itu sangat masuk gitu ya. Asalkan sertifikat jelas ini yang mengeluarkan siapa dan sebagainya. Bukan bikinan sendiri gitu ya. Jadi saya nggak ada sertifikatnya nih. Nah tentu sebagai pelatih misalkan harus ada yang mengeluarkan asosiasi pelatihnya lah. Seperti itu gitu, asosiasi bagi pelatih. Dia diakui sebagai pelatih, siapa yang mengeluarkan sertifikat pelatihan dia gitu. Jadi harus ada yang bertanggung jawab seperti itu. Begitu tambahannya Bu Ma terkait sertifikasi. Insya Allah yang STEMIC insya Allah nggak lebih dari seminggu ini akan diinfokan terkait pelaksanaannya. Ya pelaksanaannya bertahap gitu ya. Karena pakai kuota teman-teman ya kalau di STEMIC. Dimanapun sertifikasi itu pakai kuota. Kalau ada yang tidak pakai kuota ada. Tapi bayarnya luar biasa gitu ya. Sendiri bisa tapi bayarnya bisa menutupi 10 orang. Nah di STEMIC ini minimal 15 orang gitu ya. 15 orang sudah penuh, kita ikut batch selanjutnya. 15 orang penuh, batch selanjutnya. Gitu. Seperti itu. Oh ini ada Ustadz sudah hadir, alhamdulillah. Selamat datang Ustadz Fajri. Maaf terlambat Pak Subianto. Masih lanjut Ustadz. Ini masih tanya jawab Ustadz. Lanjut. Dari Abi Amrullah, sertifikat kuliahnya di course decoding udah tersedia oleh Google termasuk? Ya termasuk ya. Decoding sudah termasuk. Itu sebagai sertifikat keahliannya gitu. Oke baik, jika tidak ada pertanyaan, untuk waktu ini disampaikan ke Ustadz Fajri sepatah-patah kata Pak Ustadz. Tadi sudah disampaikan terkait SKPI dan juga ke mahasiswaan. Untuk motivasi disilakan kepada Ustadz Andor Fajri. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih kepada Pak Subianto, MKOM, Masya Allah. Ini teman-teman semua, mohon maaf keterlambatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd.
Jazakumullah khairul jaza kepada Pak Subianto yang sudah membuat kegiatan pada malam hari ini yang sama-sama kita hormati, Bu Kusuma, kemudian tadi Pak Mukhlis juga hadir ya, kemudian Pak Robert lagi. dosen-dosen yang lain juga hadir Pak B. Masih hadir masih. Oke, siap ya. Dan tentu teman-teman yang hadir saat ini sebuah pertemuan yang luar biasa ya, di saat kita cuti, di saat teman-teman mungkin lagi fokus dengan pekerjaan dan lain sebagainya, kemudian kita melaksanakan kegiatan pertemuan pada malam hari ini. Sedikit menguatkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Subianto tadi. Pada prinsipnya, apa yang tadi disampaikan tidak lain tidak bukan adalah untuk kita sama-sama memberikan yang terbaik kepada seluruh mahasiswa kita, dan sesuai dengan visi daripada STEMIK Antarbangsa itu sendiri, yang mana kita mengetahui visi STEMIK Antarbangsa itu mungkin teman-teman masih ingat, ya masih hafal, menjadi sekolah tinggi yang mandiri dan bermartabat dalam melahirkan lulusan yang berkarakter Qur'ani dan unggul. Nah, di sini banyak poin penting ya, yang harus kita kejar untuk mewujudkan visi ini, dan ini menjadi KPI kita ataupun IQ ya. Artinya kita tidak bisa mengukur ketercapaian lembaga kita bagaimana kita mengetahui teman-teman itu benar-benar dikatakan berkarakter Qur'ani. Maka salah satu tolak ukurnya adalah setidak-tidaknya alumni STEMIK Antarbangsa itu memiliki kemampuan membaca Al-Quran, sehingga dibuktikan dengan sertifikat level tahsin, itu level yang paling bawah gitu ya. Nah, tentu untuk mahasiswa yang tahfiz berbeda dengan teman-teman yang non-tahfiz. Maka kita mengharapkan teman-teman yang tahfiz Al-Quran, mereka harus memiliki standar kompetensi minimal, yaitu hafiz Quran yang telah ditetapkan oleh PPPA Darul Quran, yaitu minimal 15 juz ya. Nah, ini tantangan kita semuanya. Nah, pada prinsipnya ini sebagai bukti kita sudah mencapai target yang sudah kita harapkan, yaitu berkarakter Qur'ani. Loh, ini kan karakter Pak, bagaimana kita mengukur karakter? Nah, ini memang sulit. Tapi setidak-tidaknya dengan kita sudah memiliki kemampuan baca Al-Quran yang baik, dengan dibuktikan sertifikat, nah ini sudah mencapai target yang kita harapkan. Nah, yang kedua, di situ ada kata-kata unggul. Ya, maka konteksnya unggul di sini tentu dari sisi akademik. Nah, karena lembaga kita ini adalah lembaga pendidikan yang berkaitan dengan ilmu komputer, maka kita mengharapkan setiap alumni dari STEMIK Antarbangsa memiliki minimal kompetensi dalam bidang komputer, dengan dibuktikan teman-teman memiliki sertifikasi, yaitu kaitannya dengan ya mungkin dari teman-teman SI, mungkin digital marketing, ya kalau teman-teman TI mungkin ada programming basicnya dan lain sebagainya. Nah, tadi Pak B juga menjelaskan beberapa sertifikat-sertifikat pendukung. Ya, ini artinya apa? Kita berharap teman-teman ke depan ketika ditanya, Anda ini mahasiswa alumni STEMIK Antarbangsa dengan gelar sarjana komputer. Nah, pertanyaan masyarakat, bahkan mungkin masyarakat beranggapan teman-teman itu sangat ahli di bidang komputer. Maka apa buktinya keahlian kita? Nah, inilah bukti yang tadi saya sampaikan yang bisa menjadi pendukung ijazah kita. Dan yang kedua, mahasiswa itu tentu tidak hanya sekedar menuntut ilmu, maka harus aktif di organisasi, harus aktif di berbagai forum-forum diskusi, forum ilmiah, sehingga teman-teman memiliki banyak sekali bukti-bukti sertifikat A, sertifikat B, dan seterusnya. Nah, ini yang kita harapkan dari wujudnya harapan kita
alumni STEMIK Antarbangsa yang bisa mencerminkan visi dan misi kita tadi. Itu saja Pak BY yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadi momentum buat kita untuk sama-sama mengupgrade diri, tidak hanya sekedar ilmu di dalam kelas ya, tentu juga ilmu yang ada di luar kelas. Itu ada soft skill yang tidak ada di dalam kelas, tapi kita harus kuasai ya, karena soft skill ini sangat sangat penting sekali untuk teman-teman bisa lebih berkarya ya di luar sana nanti. Itu saja, semoga kegiatan ini bisa diberkati oleh Allah. Tadi minimal berapa Pak B? 8 ya? Iya, 10 Ustaz. Ustaz. 8 sertifikat ya? 10. Ya, 8 itu yang sertifikat workshop, pelatihan, penelitian, sosial, betul. sebagainya. Ya. Yang 2 itu yang pernah ikut kan yang mungkin tahun-tahun sebelumnya ya, ada robotik, itu masih bisa ya teman-teman sertifikatnya dipakai. Kemudian ada seminar dan lain sebagainya. Jangan dibuang ya, itu menjadi kenang-kenangan sebagai bukti kita di kampus tidak hanya sekedar aktif di kelas, tapi juga aktif di luar kelas. Itu saja tambahan dari saya pribadi. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas disampaikan luar biasa. Jadi ini kita memang harus sesuai dengan visi misi, harus unggul dan berkarakter Quran itu sudah mencukupi 2 itu gitu ya. Jadi memenuhi visi misi ini sangat penting. Itu untuk menambah kebaikan kampus kita dan kebaikan teman-teman semua gitu. Baik, terkait apa yang ingin disampaikan, insya Allah kita sudah menyampaikan kepada teman-teman semua, dan terima kasih juga kepada Bu Firda, Pak Muklis, Ustaz Fajri, Bu Kusuma, dan Bu Taki sebagai support system untuk kita bersama-sama memajukan mahasiswa kita. Tentunya khususnya ya mahasiswa kita, tentu secara umumnya kita memajukan STEMIK Antarbangsa. Baik, untuk hal ini, jika teman-teman ingin bertanya terkait hal SKPI, bisa bertanya ke Bu Kusuma, bisa bertanya ke saya, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa tektokan saja. Artinya ada kesulitan atau teman-teman masih bingung dan sebagainya, itu bisa dikoordinasikan atau dikomunikasikan. Cuman satu Bu, ada pertanyaan Bu, gini. Ini kan yang semester 8, tentu semester 8 ini mengejarnya harus lari ya. Kalau semester 2 ini mengejarnya dengan jalan kaki masih bisa nih. Kalau yang semester 8 ini harus berlari terus tidak mencapai 10 itu kira-kira gimana Bu? Nanti kalau yang 2 kan memang wajib ya. Makanya mungkin kalau semester 8 itu memang harus mencapai itu ya. Karena kan misalnya gini, paling tidak udah ada, mungkin ada 4 nggak sertifikat yang sudah pernah ada gitu. Kayak misalnya sertifikat PKKMB masuk. Ada pasti Nah, ya. ikut Smart City nggak? Smart City seminar SITI yang saya selenggarakan sama teman-teman ya. Kalau ada berarti 2 gitu. Ya, gitu. Abangke kemarin yang mobile yang diadakan Pak Muklis misalnya pernah ikut nggak? Saya rasa 4 pasti ada. Tinggal ngubur 4 lagi kok gitu. Iya. Jadi harus berlari sedikit. Kumpul-kumpulin pasti ada kalau menurut saya. Udah semester 8 nggak mungkin Anda itu nggak bisa apa-apa, pasti pernah ada sertifikatnya gitu ya. Ya, minimal 8 dan 2 yang wajib itu yang LSP ya. LSP 2 wajib. Nah, yang seminar atau workshop yang lain itu 8. Jadinya 10 Mbak Eri. Sertifikat KUA nggak masuk ya? Nggak harus ini ya, maksudnya sertifikatnya itu kan bisa misalnya ada surat keterangan, misalnya contoh Anda menjadi kemarin panitia KPPS, itu kan nggak ada sertifikat ya, tapi ada surat tugas atau katakanlah peserta pernah ikut apa gitu. Panitia. Surat keterangan pernah jadi panitia apa, itu boleh juga gitu. Bentuknya nggak harus sertifikat, tapi mungkin bisa surat keterangan atau surat tugas gitu. Ya, seperti itu. Ya. Panitia apa gitu ya. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih. Sertifikat keikutsertaan dalam organisasi luar seperti jadi peserta
Ya, bisa itu. Bisa. Panitia 17-an bisa kan tadi ada pengabdian masyarakat di luar bidang keahlian. Iya, boleh masuk. Nah, Jadi gampang lah insya Allah. Dari pramuka Asal boleh. jangan sertifikat balap karung aja. Jadi kalau yang dari pramuka mungkin yang diambil yang tertinggi ya, siapa Mel tadi misalkan yang tertinggi kita kebanyakan apa dari gitu. pramuka. Ya, Aktif yang aja sekarang di pramuka jadi apa gitu. Atau ya, jadi pernah misalkan minta surat keterangan dulu pernah menjadi apa pramuka gitu. ya pengurus misalkan apa gitu itu yang ambil yang tertingginya aja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kusuma, Ustadz Fajri, Bu Firda, dan Pak Muklis. Dan juga teman-teman semua. Mudah-mudahan siapa? Fahri. Ya, Fahri silakan. 3 menit, Tri, sama jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ri. Saya mau menanyakan nih Pak, yang dibahas di grup sama di sini. Kan tadi kan itu kata Abi kan kita di akhir semester itu harus mengikuti kayak semacam buat dapetin nilai SKPI sama seminar Al-Quran. Nah itu dilaksanainnya tanggal berapa Pak? Kalau Al-Quran kan itu tiap minggu, Ri. Kamu ikut, nanti ada ujian. Nah, ujian kamu ikut. Nah, kemudian kalau yang sertifikat profesi itu nanti informasikan. Saya sedang membuat konsepnya, gitu, yang biar teman-teman mudah, gitu aja. Kalau kapan-kapannya nanti diinformasikan lebih lanjut ya. Tapi gini juga Fahri, nggak harus dari kampus ya. Misalnya Fahri tahu nih ada pelatihan apa atau kursus apa di luar, Fahri mau ikut di luar kampus ya silakan saja. Gitu. Kalau misalnya di kampus kelamaan nih nunggunya ada informasi nih ada workshop apa gitu di luar kampus misalnya atau diadain di kampus lain ya ikut aja gitu. Ya, begitu, Ri. Nggak masalah. Ya. Yang paling cepat kira teman-teman, saya ikut di sini aja. Nggak masalah. Ikut yang gratis nggak masalah. Yang penting sertifikat itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah itu nilainya buat nilai IPK apa gimana maksudnya Pak ya? Bukan. Ini berbeda dengan IPK. Ini namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Jadi kalau Fahri lulus, nanti ditanya, Fahri lulusan apa? Komputer. Bisa apa, Ri? Bisa apa? Harusnya komputer kan bisa bongkar komputer, misalkan bisa pemrograman. Nah, itu dibuktikan dengan SKPI ini. Baik, gitu. Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Dikumpulnya soft file. Ya, dikumpulkannya soft file nanti akan kami berikan link untuk pengumpulannya, teman-teman ya. Jadi linknya itu nanti konsepnya begini. Kami hanya teman-teman simpan di Google Drive file itu, nanti taruhkan linknya. Gitu ya. Taruhkan link file tersebut, taruhkan linknya di form nanti yang akan diberikan. Misalnya nanti akan saya kasih contoh terkait form diberikannya kemana dan sebagainya gitu. Lebih detail, insya Allah terkait pengumpulan filenya. Itu ya, Bi ya. Sudah mulai kapan dikumpulkannya? Insya Allah minggu depan sudah siapkan saja berkas-berkasnya di dalam Google Drive. Nanti ada info langsung teman-teman kirimkan tuh linknya. Karena kami tidak menyimpan filenya, kami akan melihat filenya, kemudian kami download, lihat, kami akan cross check gitu ya. Jadi lebih mudah teman-teman menyimpan file, biasakan menyimpan file dengan rapi, jadi ketika akan mengambilnya lebih mudah. Baik. Buat rekan-rekan mahasiswa yang misalnya semester 4 atau semester 6 nggak harus nunggu sampai semester 8 baru ngumpulin sertifikatnya ya. Jadi di-scan, dikumpulkan saja, dibikin aja Google Drive-nya gitu. Jadi boleh ada 1 atau 2 sertifikat, masukin aja dulu gitu. Jadi nyicil mungkin itu kali Pak B ya, biar nggak terlalu. Bisa Bu, bisa seperti itu. Jadi biar nggak lupa dan sebagainya. Cuma teman-teman juga harus punya catatan nih. Ternyata pas SKP keluar ini kok sertifikat ini nggak ada gitu, keterangan ini kok nggak ada. Jadi harus aware juga terhadap diri sendiri. Jangan kira mentang-mentang pernah nyerahin nggak ngeceknya gitu ya. Harus dicek, harus ngecek nanti biar data sama. Oke baik, saya rasa itu saja untuk penyampaian malam hari ini. Mudah-mudahan cuma 3 tahun. Apakah bisa?
Berarti sudah nggak aktif ya ini ya, Mas Noval? Sudah nggak aktif ya? Oh gitu ya. Itu tadi kalau ketentuan itu ketika menyerahkan itu masih aktif, Mas Noval. Kenapa? Karena memang kita sempat berbicara juga dengan semuanya gitu. Bagaimana yang ikutnya di awal. Nah, makanya diarahkan itu teman-teman ikut sertifikasi itu agak akhir semester. Jadi ketika penyerahan itu belum belum expired gitu ya. Belum expired. Tapi nanti saya coba diskusikan lagi untuk terkait hal ini, bagaimana baiknya gitu ya. Jadi bagaimana baiknya dan seperti apa nanti akan diinfokan kemudian ya, Mas Noval ya. Mudah-mudahan sih masih bisa karena ini untuk kebaikan teman-teman ya, bukan untuk menyulitkan. Dan di bidang apa, Noval, kalau boleh tahu? Di bidang keahlian apa, Noval? Junior web programming. Oh, pas banget ya. mantap nih, Pak. Karena apa? Kita meminta yang asli atau yang masih aktif, karena ketika lulus teman-teman untuk apply ke perusahaan itu masih aktif gitu. Jadi kalau misalkan nggak aktif, perusahaan pun pasti akan minta. Kami minta yang aktif. Itu sih alasan kami gitu, teman-teman ya. Kenapa harus masih aktif gitu. Jadi sebagai acuan teman-teman ketika lulus masih punya itu sertifikat keahlian yang masih aktif. Begitu ya Mas Noval ya. Nanti bisa info-info kemudian deh. Oke baik, untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, Pak Ustadz, Bu Kusuma, Bu Firda, Pak Muklis, dan juga teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini menjadikan kita lebih baik dan kampus juga lebih baik. Maka dari itu saya akhiri, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Foto sudah Pak, foto? Sudah Pak Ustadz. Sudah. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Makasih Pak B, Bu Kusuma. Sama-sama.